Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arullah dari kelas 3H dan saya akan mempresentasikan hasil UTS saya yang telah dikerjakan yaitu machine learning atau pembelajaran mesin. Baik, eh, yang pertama, eh, yang pertama adalah soalnya yaitu pembagian soal dari, nah ini dan saya ke bagian 4 yaitu adalah kebagian soal yang 4 yaitu dataset kondisi lingkungan. Di sini, nah ini adalah datasetnya dan datasetnya itu adalah seperti ini. Nah ini adalah di datasetnya itu ada beberapa variabel yaitu tanggal, stasiun, PM10, SO2, CO2, O3, NO3, max, max, kritikal dan kategori. Nah di sini ada beberapa variabel yaitu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sekitar belasan lah ya. Jadi saya ini menggunakan metode naive Bayes. Baik, saya kasih di sini, itu penyelesaian terbaik. Naive Bayes. Nah, baik. Kenapa saya menggunakan naive Bayes? Karena di sini adalah ada kategori yaitu kategori baik, sedang, dan tidak sehat. Nah, ini ada 3 kategori. Di sini ada 3 kategori dan saya akan menentukan X-nya mana, Y-nya mana. Nah, itu dari perhitungan ini. Jadi, saya akan menggunakan data tes atau data sampel yang akan digunakan dan akan menunjukkan hasil baik atau buruknya suatu lingkungan yang ada di Jakarta. Nah, kondisi lingkungan, sorry. Baik, di sini ada sebuah, saya mengambil variabel tiga variabel yaitu PM10, SO2, dan CO. Jadi untuk menentukan kategori baik, sedang, atau tidak sehatnya suatu kondisi lingkungan, saya menggunakan variabel ini, yaitu PMO, SO2, dan CO3. Nah, di sini eh, pertama itu harus di sorting ya. Sorting, nah ini baik. Jadi yang baik saja di sorting. Maka di sini akan menghasilkan, nah ini adalah rumus. Rumusnya itu memang ada untuk kategorikal seperti ini. Saya sudah mencarinya dan sudah mencobanya. Untuk kategorikal yang numerik. Jadi naive Bayes yang numerikal. Jadi seperti ini rumusnya. Ini mencari mean, mencari standar deviasi. Oke. Selanjutnya, nah di sini itu akan ada 3, baik, sedang, dan sehat. Nah, di PM10 ini harus dibagi jadi 3. Bagi jadi 3 yaitu baik, nah ini, terus sedang, lalu yang terakhir adalah tidak sehat. Nah, dibagi dan dicari mean dan standar deviasinya. Nah, untuk yang SO2, CO, nah itu sama seperti yang PM PMO10 atau PM10 itu sama saja caranya, yaitu dengan seperti ini, rumusnya ini. Nah, setelah itu, setelah menemukan antara standar deviasi dan mainnya atau nilai rata-ratanya, maka akan mendapatkan sebuah
probabilitas kategori seperti ini. Baik, baik, sedang, dan tidak sehat. Itu seperti ini. Untuk data tesnya, nah, jadi contoh ya, kita menggunakan data tes. Kenapa? Karena kita akan mencoba. Nah, sini ada data tes dan kita akan coba dari data yang tiga ini. Ini adalah variabel yang saya pakai, yang saya gunakan ya. Misal di sini baik ya. Kan di sini kan contohnya di sini. Itu berarti 31 terus 21 terus 11. Maka hasilnya kategorinya baik. Nah, coba kita prediksi. Kira-kira kalau PM-nya itu 29, lalu SO-nya itu 19 dan CO-nya itu 10, kira-kira itu eh, jadi apa gitu. Misal yang kiranya bisa tiga dua juga ini 10. Nah, sini tidak sehat. Nah, karena apa? Karena PM-nya tuh lebih lebih kecil daripada SO-nya, daripada CO-nya. Maka dari itu, yang terbesar adalah tidak sehat. Ketika PM10 itu lebih kecil dari CO2, maka menghasilkan kategori lingkungan tidak sehat. Seperti itu. Nah, dari perhitungan manual ini, saya akan membuat sebuah codingan atau kode program yang akan sesuai dengan perhitungan ini dan sesuai juga dengan hasil akhirnya seperti apa. Ini adalah data testing. Maksudnya data testing itu seperti data sampel, sorry, data sampel yaitu misalnya ini datanya banyak gitu ya. Nah, besok mau ada data lagi, maka hasilnya tuh kira-kira baik atau sedang atau tidak sehat. Itu naik bias yang numerical. Dan ini adalah rumusnya untuk mencari sebuah probabilitas PM10, probabilitas SO2, dan probabilitas CO2. Jadi di sini hasilnya itu akan nanti dikalikan seperti ini. Dikalikan. Ini juga dikalikan. Dikalikan. Nah, untuk ini, rumusnya ini. Yaitu fungsi sama dengan 1 dibagi, nah, kalau di Excel itu SQRT menggunakan akar ya. Jadi SQRT 2 kali Pi kali standar deviasi. Seperti itu. Lalu dikali lagi, yaitu eksponen, ini EXP, min, dikalikan data sampelnya PM10 ini. Lalu dikurangi min dari PM10 yang baik, dengan kategori yang baik. Lalu ada lagi, yaitu dibagi ini, standar deviasi pangkat 2. Lalu hasilnya seperti ini. Seperti itu. Jadi ini adalah kode program yang saya buat dari hasil perhitungan manual yang saya buat karena saya sedikit bingung jika langsung coding tanpa perhitungan manual. Jadi saya harus menggunakan perhitungan manual dulu untuk mempermudah saya dalam membuat kode program seperti itu. Jadi itu sudah selesai. Nah, di sini akan saya menjelaskan kode program yang saya buat. Nah, saya ke bagian yang D, yaitu kondisi lingkungan. Nah, pelajari data sesuai dengan oke, sudah. Tunjukkan teknik penyelesaian terbaik. Apakah regresi atau klasifikasi? Saya menggunakan klasifikasi, yaitu naik bias. Lalu di sini ya seperti biasa, kita import Google Colab agar terhubung dengan Colab. Nah, ini datasetnya. Dan ini NumPy
seperti biasa, nampai, pandas, dan di sini, oke, sorry, ini sedikit error. Stasiun Leng dompet eksis 24, oke. Maaf, ternyata saya belum upload ini datasetnya untuk yang ini. Jadi saya perhitungan manualnya menggunakan dataset underscore 4 Excel. Lalu untuk yang datasetnya saya menggunakan yang ini sama aja sih. Jadi saya hanya saja beda file saja. Dan ini adalah hasil yang saya dapat. Nah, ini. Sorry, nanti saya tampilkan seperti ini aja. Nah, oke, di sini udah saya tampilkan ya data headnya ya stasiun PM. Jadi ini. Lalu saya keluarkan tipe datanya. Ini integer, integer, sini shape, keluarkan dulu. Nah, seperti ini maksnya std. Lalu, nah dari sini kenapa sih saya menggunakan yang ini ya? Variable ini. Saya sudah nyoba yang ini. Itu kurang akurat. Makanya saya menggunakan yang variable ini. Nah, dari sini udah kelihatan antara PM 10 SO seperti ini. Nah, sekarang beralih ke sorry. Oke, sekarang beralih ke ini ya perhitungan main dan perhitungan STT. Nah, di sini untuk mencari main itu rumusnya seperti ini. Dan untuk mencari standar deviasi itu rumusnya seperti ini. Dan hasil klasifikasinya ya seperti ini. Saya menggunakan def atau menggunakan function dan menghasilkan data seperti ini. Nah, kita cek di sini main untuk yang PM10 kita cek apakah sama seperti ini. Jadi untuk yang main STDF kita cek main baik sama main standar deviasi. Nah ini 35,1 10,4 35,1 10. Nah, kurang lebih sama seperti ini. Lalu yang sedang itu 53 15. Kita cek di sini 53 15. 53 15 sama. Dan yang terakhir adalah yang tidak sehat. Itu 55 24. Nah, kita cek di sini sesuai perhitungan manual saya. 55 24. Nah, benar. Sudah sesuai. Ini sudah sesuai dengan perhitungan. Lalu lanjut ke yang ini kan yang PM10. Lanjut ke kita kasih. Lanjut ke yang klasifikasi yang SO. Itu SO2. Sini ada SO2. Kita jalankan. Kita cek aja di sini apakah sama dengan hasil perhitungan manual kita yaitu 21 10. Tinggal ngecek di sini SO2 21 10. Yang baik 21 10 benar. Lalu ada yang sedang, yang sehat. Nah, ini sepertinya kurang lebih sama seperti itu dan ini adalah datasetnya. Nanti saya bagikan. Oke, sudah ya. Saya bagikan biar bisa dicek. Lalu di sini yang CO. Oke, ini variabel CO. Hasilnya seperti apa?
Dan hasilnya seperti ini. Kita cek juga di sini juga ada CO. Oke ya. Ini udah sesuai, sudah saya cek juga, ini sudah sesuai. Dan di sini adalah kita akan lanjut ke yang ini, mencari probabilitas. Nah, ini harus sama ya, 4, 0,4, 0,5. Mencari probabilitas berdasarkan kategori. Kategori baik, sedang, sehat. Nah, sini itu rumusnya itu count if. Oh, jadi banyaknya data ini yang baik dibagi banyaknya semua data ini. Gitu. Jadi count al kategori. Jadi semua data yang ada di sana. Yang ini data berdasarkan kategorinya baik. Misal contohnya ya di sini ada sekitar baik yang baik itu 70 dan yang seluruhnya itu 155 berarti 70 bagi 55 ya, dan ini 81 bagi 55 jadi seperti itu. Nah, akan menghasilkan kita running 0,4, 0,5, 0,02. Kita cek di sini apakah sama. 0,4, 0,52, 0,02 sama. Udah sesuai dengan perhitungan manual atau dengan probabilitasnya seperti ini. Probabilitas berdasarkan kategori. Oke, ini berdasarkan kategori. Lalu saya akan membuat sebuah plot. Nah, mau saya plot yang paling besar probabilitasnya yang mana? Ternyata yang sedang itu sangat tinggi. Ini itu sangat tinggi. Untuk yang sedang dan yang tidak sehat adalah paling rendah gitu ya. Oke. Lalu kita akan membuat sebuah data sampel yang akan digunakan untuk ngetesting data ini seberapa akurat. Oke, ini adalah data sampelnya. Jalani. Oke, lanjut ke probabilitas. Nah, di sini kita akan mencari ini probabilitas ini setiap kolom atau setiap variabel. Jadi variabel PM, variabel SO, variabel DU. Nah, ini dicari probabilitasnya yang sebaik, yang sedang, dan tidak sehat. Nah, menghasilkan seperti ini. Kita cek di sini apakah sama. 0,1, 0,01, 0,03. Kita cek di sini. Oke, sorry ini karena ini datanya harus sama. Berarti di sini 31, 21, 11. Oke, kita cek. 31, 21, 11. Nah, ini hasilnya 0,1, 0,01, 0,03. Dan hasilnya adalah sama. Sama persis dengan ini. Lalu yang SO2, kita cek juga apakah sama. Nah, ini adalah 0,12, 0,10, 0,11. Kita cek di sini apakah sama. 0,12, 0,10, 0,11. Dan hasilnya sama. Dan yang terakhir adalah probabilitas CO. Probabilitas CO seperti ini. 0,0, 0,0. Nah, ini apakah sama. Kita cek 0,06, 0, oh ternyata sama. Oke. Nah, selanjutnya kita dari data sampel ini kira-kira akan menghasilkan kategori apa sih gitu kan. Nah, dari sini inilah hasil klasifikasi yaitu akhir akhir dari program ini baik, sedang, tidak sehat. Jadi itu dikalikan. Jadi setiap ini. Nah, ini dikalikan, kalikan. Kan variabelnya kan X, misalnya X, Y, Z, X, Y, Z, di X, Y, X yang baik, Y yang baik, Z yang baik. Jadi dikalikan. X yang baik dikali Y yang baik dikali Z yang baik. Seperti itu. Nanti hasilnya seperti ini. Dan sama ini juga ini yang sedang, ini yang tidak sehat.
dan menghasilkan seperti ini. Ini adalah hasil akhir dari data sampel yang kita gunakan, dataset yang kita gunakan plus data sampel untuk menguji keakuratannya. Itu. Dan ini adalah hasilnya ya. Hasilnya baik. Jika di sini kita coba, ini baik. Coba kita plus ini 32, ini 32. Harusnya tidak sehat ya. Jadi harusnya di sini hasilnya itu tidak sehat. Kita coba ya, di data sampelnya. Data sampelnya 11, 32, 32. 11, 32, 32. Kita coba, maka bagaimana hasilnya? Hasil kelasnya tidak sehat. Sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan perhitungan manual gitu. Nah, dari itu saya menggunakan perhitungan manual untuk mempermudah saya mengklasifikasikan data seperti itu. Kita rubah lagi dulu biar tidak keras. Oke, dirubah juga, dirubah, dan hasilnya baik. Oke. Mungkin itu saja dari presentasi dan hasil UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.